selaku moderator ingin membacakan temanya. Tema kita yaitu tentang seluruh mata pelajaran SMA wajib berbahasa Inggris. Wajib berbahasa Inggris. Kita akan mulai materi ini dari kubu kontra. Silakan beri waktu untuk menyampaikan materinya selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kubu kontra akan menjelaskan dengan mata pelajaran tersebut sebagai bahasa Inggris. Saya sebagai kubu kontra tidak setuju karena tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa Inggris. Lalu juga tidak mampu setiap orang itu berbeda-beda dalam mempelajari kosakata bahasa asing. Ada yang cepat menangkap dan ada juga yang tidak cepat memahami. Lalu ada juga yang susah untuk menghafal kosakata dan memahami kaidah-kaidah bahasa asing tersebut. Lalu juga bahasa Inggris atau bahasa asing tidak menentukan kemajuan suatu bangsa. Contoh Jepang yang negaranya sudah maju saja 50%, 50% orang Jepang sangatlah bangga dengan bahasa mereka, sehingga itu membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak memerlukan bahasa asing. Bahasa bukan penentu kemajuan, tetapi penentuan kemajuan kita adalah penghayatan belajar ilmu, karena ilmulah yang akan membuat suatu bangsa maju, bukan dari bahasanya. Lalu juga tidak semua siswa rajin belajar bahasa Inggris di sekolah. Ada yang karena malas atau juga di rumah atau sekolah juga tidak terlalu sering diajarkan. Jadi mereka ketika menginjak jenjang yang lebih lanjut akan kaget dengan pembahasan bahasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tema materi selanjutnya akan dibawakan oleh kubu pro. Topiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan jadi saya sebagai kubu pro setuju dengan pendapat ini karena di era globalisasi ini dunia pendidikan mengalami perkembangan dan perubahan dalam suatu penggunaan sistem bahasa, di mana tak jarang instansi pendidikan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan sekolah dasar juga tak lepas dari pengaruh perkembangan penggunaan bahasa ya intinya saya setuju dengan ini karena biar Indonesia maju. Dulu saya dari kubu kontra pembicara kedua tidak setuju bahwa seluruh mata pelajaran SMA diganti menjadi bahasa Inggris, karena jika terus begitu remaja atau siswa-siswa SMA akan lebih memprioritaskan untuk berbicara bahasa Inggris, sehingga itu bisa terbawa ke luar sekolah atau di kehidupan sehari-hari di luar sekolah, dan mereka akan lebih sering berbicara bahasa Inggris ketimbang dengan bahasa tanah air kita sendiri. Akibatnya bahasa asing atau bahasa Inggris ini yang dianggap lebih berkualitas akan membuat bahasa Inggris menjadi berkembang dengan seiringnya zaman. Dan remaja sekarang pun lebih menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara satu sama lain, karena dengan alasan untuk lebih gaul, ya seperti itu. Nah,
Walaupun begitu, bahasa Indonesia yang mulai terpinggirkan di negeri kita sendiri justru mendapat apresiasi di berbagai negara di belahan dunia. Ada beberapa perguruan tinggi di negara lain yang mempunyai program studi bahasa Indonesia di universitasnya atau di perguruan tinggi. Kalau di bahasa Indonesia di luar saja di luar negara kita ada diapresiasi, kenapa di negara kita tidak menggunakan bahasa Indonesia lebih sering agar tidak terpinggirkan oleh bahasa asing? Karena sejak dulu Indonesia masih mengidap seromania, yaitu tergila-gila pada asing. Dan kata Jim Erkel, seorang pengamat budaya Prancis yang tinggal di Indonesia, ini merupakan penyakit Indonesia sejak dulu. Terlepas dari itu, dia menyarankan agar kita jika ingin budaya tetap lestari, hendaknya didasarkan dari level yang rendah seperti penggunaan bahasa dan atau semacam itu. Karena menurutnya selama ini kebudayaan itu hanya dijadikan menjadi alat nasionalisme. Dan langkah konkret untuk melindungi budaya kita tuh tidak ada atau belum ada. Jadi daripada pengembangan bahasa Inggris dilakukan di masa pelajaran yang sama, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melestarikan budaya-budaya dan bahasa kita sendiri. Terima kasih. Oke, silakan untuk dari Ibu Prof menyampaikan materi gimana. Saya dari Ibu Prof menyampaikan saya tidak setuju karena pendidikan kepala dasar juga tak lepas dari pengaruh perkembangan penggunaan bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang dipakai. Standar suatu sekolah untuk anak-anak sebagai penerus bangsa ini diharapkan mampu bersaing dalam pasar dunia, sehingga ketika dalam usia yang cukup matang atau masa dewasa, maka anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa dan telah mendapatkan pendidikan lebih dengan menggunakan bahasa Inggris mampu melakukan sesuatu perubahan nanti. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dimulai dari Bu Pro. Silakan Bu Pro untuk bertanya lebih dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Apa? Iya dong. apakah kalian setuju dengan Takbir Allahu Akbar. Apa? setuju dengan materi pelajaran SMA dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMA? Ya, sudah Pak. Silakan. Menurut saya tidak setuju karena pemikiran seorang itu berbeda-beda. Dimana yang kemampuan seorang tidak cocok jika digunakan di setiap mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris. Yang ada seseorang itu akan bisa menjadi gila untuk paksa untuk berbahasa Inggris. Sekian. Oke, silakan Bu Pro, Bu Kontra untuk bertanya. Silakan diri, tuannya. Saya akan bertanya mengapa di seluruh SMA, di seluruh sekolah SMA mewajibkan untuk berbahasa Inggris di seluruh mata pelajarannya. Oke, saya akan jawab. Kenapa kita
harus menggunakan bahasa Inggris dalam semua pelajaran. Karena itu kan untuk kita tapi karena kan ilmu itu kan bukan di sekitar kita doang, misalkan Indonesia. Bukan kalau kita mau belajar ilmu di luar negeri, kita harus punya basic bahasa Inggris. Kalau kita tidak punya, itu nggak akan bisa berluar negeri gitu. Seseorang tidak mampu untuk menggunakan bahasa Inggris, maksudnya bisa diulang. Jadi kenapa setiap seseorang tidak bisa mampu untuk menggunakan bahasa Inggris? Sedangkan bahasa Inggris itu sangat sulit untuk dimengerti dan dipahami. Benar kan? Kita kan juga belajar gitu. Jadi tidak ada kata sulit untuk belajar ilmu bahasa. Setelahnya kita mampu. Nah, kan kita tetap harus bisa bahasa sih. Minimal kita tahu lah gitu apa yang kita pelajari gitu. Bahasa Inggris juga sama. Sebenarnya walaupun kita tidak bisa, minimal kita inilah tahu gitu bahasa Inggris. Harus kita sedikit belajar bahasa Inggris karena kan bahasa Inggris itu kan nggak langsung bisa gitu. Kita butuh mempraktekkan apa yang kita pelajari di bahasa Inggris itu. Dan waktunya 2 menit dari sekarang. Maka dari itu kita belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar di luar negeri. Kesimpulan dari kami adalah kita tidak harus belajar bahasa Inggris, tapi lebih harus belajar bahasa kita sendiri. Melestarikan bahasa kita sendiri, bahasa daerah, kata-kata biasa, dan lain-lain. Agar tidak jadi kami. Oke, mungkin cukup sekian debat kali ini. Apabila ada salah kata dari moderator, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.